alhamdulillah ini kegiatan yang luar biasa. Luar biasa artinya mungkin hanya beberapa kecamatan yang bisa dihadiri kepala dinas. Hampir semua kecamatan rata-rata tidak ada kepala dinas yang hadir. Paling 1-2 termasuk salah satu kita. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk K3S Kecamatan Gedek. Insya Allah tim kami, tim 5 orang ini insya Allah akan menyampaikan semua materi yang telah diserap di Kebon Dalam selama 3 hari. Insya Allah lebih dari 50% akan tersampaikan. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi saya mohon maaf, itu hanya informasi sedikit tentang kegiatan kita pengimpasan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bahas. Yang pertama, materi saya ini adalah pengenalan kurikulum. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Wandi, apa sih kurikulum merdeka itu? Merdekanya di mana? Nah, itu mungkin nanti yang kita bahas di sini adalah tentang kurikulum merdeka. Masih pengenalan Bapak Ibu. Nanti yang mendalam lagi, bukan mendalam ya, kelanjutan, semua masih pengenalan. Kalau mendalam lagi nanti ada lagi diklat lagi. Saya melihat waktu kemarin itu juga masih ada lanjutan diklat yang 3 itu. Tapi saya ibarat sebuah masuk di suatu rumah, ibaratnya saya baru masuk di ruang tamu nih Bapak. Kurikulum merdeka kita ini baru ke ruang tamu, belum masuk ke kamar-kamarnya, belum masuk ke kamar mandi dan lain sebagainya. Karena itu nanti harap maklum kalau ternyata kita masih belum paham betul di dalamnya. Tapi paling tidak 50% lebih insya Allah paham. Baik Bapak Ibu, kita mulai materi kita tentang pengenalan kurikulum. Itu hanya numpang nama saja ya. Jadi saya hanya menyampaikan, yang menyusun ya Pak Ilham itu ya. Nama saya Zainal Abidin. Saya mungkin ada yang belum tahu ya. Saya dulu sudah 28 tahun saya jadi guru. Pertama kali saya jadi guru di Pulau Dewata tahun 94 di Pulau Dewata selama 9 tahun. Kemudian pindah ke Mojokerto, tepatnya di SMP Negeri 2 Bangsal tahun 2003 selama 19 tahun. Dan di SDN Gedek ini baru 3 bulan yang lalu. Ya ini sekedar info saja Bapak Ibu tentang saya. Baik, kita lanjut, next Bu. Baik Bapak Ibu, ini tanya jawab ya. Kira-kira coba Bapak Ibu bisa dilihat di situ. Kira-kira seandainya disuruh milih Bapak Ibu, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Tahun ini bukan tahun depan ya. Tahun ini 2021, 2022 itu ya. Di Indonesia semuanya diberlakukan itu. Jadi inilah mungkin satu-satunya di selama saya jadi guru 28 tahun, dalam 1 tahun pelajaran ada 3 kurikulum yang dilaksanakan ya. Mungkin tahun ini Bapak Ibu ada 3 model itu. Yang pertama adalah kurikulum 2013 penuh dilaksanakan. Yang kedua adalah kurikulum darurat. Selamanya kita gunakan nomor 2 Bapak Ibu ya. Kita belum nomor 3 karena diantara kita belum ada jadi sekolah penggerak. Kalau ada sekolah penggerak, hukumnya wajib lain melaksanakan pilihan 3. Kalau belum jadi sekolah penggerak, boleh memilih ketiga-tiganya, bebas. Sesuai dengan namanya merdeka. Artinya apa? Bebas memilih. Jadi itu ya sekedar intermezzo. Baik, next Bu. Latar belakangnya kenapa sih kok kita pakai kurikulum merdeka? Nah itu pertanyaannya. Sekali lagi, kita sekarang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Mau akan ya, mau akan. Untuk baca di Mojokerto insya Allah belum ada. Semua masih rata-rata masih menggunakan kurikulum darurat. Next Bu. Bapak Ibu, sebenarnya kita tuh menurut hasil penelitian Bapak Ibu ya, hasil studi-studi nasional maupun internasional ternyata menunjukkan bahwa siswa-siswa di Indonesia ini, sekali lagi siswa-siswa di Indonesia ini mulai tahun 2000 sampai 2018 sebelum pandemi itu ternyata Indonesia itu kategori yang paling rendah, bahkan dikatakan untuk memahami bacaan sederhana saja dan menerapkan konsep matematika dasar saja tidak mampu. Bahkan rankingnya kategori ranking di bawah sedunia. Kategori ranking terbawah dengan Singapura saja mungkin kalah Indonesia. Kemudian bahkan skor PISA-nya mulai 10 sampai 15 tahun adalah di bawah kompetensi minimum, atau kalau bahasa kita di bawah KKM. Jadi kalau seandainya ada kenaikan kelas, ya naik kelas kita, karena standar kita
tidak kalau di bawah kompetensi minimum. Kemudian kenapa kok terjadi kesenjangan itu? Studi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang besar antara wilayah dan juga antar kelompok sosial ekonomi. Jadi ada penurunan yang luar biasa, kemampuan literasi, kemampuan numerasinya luar biasa mulai tahun 2000 sampai 2018. Dengan kata lain, saya, kalau Bapak Ibu mungkin yang baru tahun beberapa tahun, ibaratnya saya yang sudah 28 tahun jadi guru, selama hampir 18 tahun itu 2000 sampai 2018 ngajari kayak sia-sia kalau gunanya. Kenapa? Karena kompetensi siswa tidak meningkat bahkan di bawah KKN. Nah, itu hasil studi. Karena itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ada yang namanya PISA dan sebagainya. Itu untuk mendongkrak. Itu Bapak Habib. Kemudian selama 18 tahun itu terjadi krisis pembelajaran. Ternyata diperparah lagi dengan adanya COVID-19. Next group, ya. Dengan krisis pembelajaran ini ternyata diperparah lagi oleh pandemi. Bisa Bapak Ibu bayangkan, murid-murid biasanya tatap muka, ada pemberian akhlaknya dan sebagainya, gitu aja kadang-kadang masih bergetar. Nah, kita ngajarnya daring. Maaf, kadang-kadang daring, kemampuan gurunya nggak bisa daring. Jadi kadang-kadang kita WA dong, baca. Merdeka ATP di K13 silabus. Terakhir, kalau kita bicara modul ajar, kalau di K13 RPP. Wah, pintar semua sudah Pak Ibu. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya sama Pak Zainal, kalau kita berkendara tujuannya kemanapun, bisa lewat manapun, naik apapun, asalkan sampai. Berapapun jumlah TP yang nantinya akan kita kembangkan, kita urai dari CP, berapapun jumlahnya tergantung masing-masing satuan pendidikan, tergantung kondisi yang ada di setiap satuan pendidikan, asalkan tercapai dalam satu fase. Lanjut. Nah, ini ada contoh CP fase A matematika. Ada nggak di handout penjelasan semuanya? Sudah kami sediakan. Ada contoh CP fase A matematika. Saya yakin semua Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Gedek adalah Bapak Ibu guru yang terbaik, bisa menjalankan kurikulum merdeka di setiap pembelajaran. Lanjut. Ya, di halaman selanjutnya itu juga ada CP fase B matematika. Karena yang akan menerapkan kurikulum merdeka adalah kelas 1 dan kelas 4, jadi yang saya cuplik hanya fase A dan fase B. Lanjut. Next. CP sudah, sekarang TP. Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, yang artinya TP dikembalikan pada masing-masing guru tergantung kondisi sekolah dan siswanya masing-masing. Jumlah TP yang dibuat oleh guru SD Gedek dengan SD Nares tentu berbeda, sehingga muncul tadi pertanyaan, ulangannya juga berbeda. Jelas karena TP dan ATP-nya disusun berbeda. Bekal penjenengan untuk mengerjakan TP atau menjalankan menerapkan kurikulum merdeka itu berpegang pada 008. Siswa dapat mengubah satuan baku panjang. Yang ketiga, siswa dapat yang fase B. Yang tadi yang pertama, siswa dapat
dan berat benda menggunakan satuan baku. Yang kedua, siswa dapat mengubah satuan panjang satuan baku. Yang ketiga, siswa dapat mengukur luas dan volume menggunakan satuan baku yang berupa bilangan cacat. Ya, terima kasih. Tambahan lagi untuk yang pengukuran satu lagi, siswa dapat mengukur luas dan volume menggunakan satuan 3 baku. Nah, saya rasa sudah paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Untuk materi bilangan itu diambil TP1, 2, dan 3 masing-masing 6 JP, jadi jumlahnya 18. Kemudian di aljabar diambil TP1 dan 2 masing-masing 8 JP, jumlahnya 16. Kemudian di pengukuran, materi pengukuran itu diambil TP1 dan TP2 masing-masing jumlahnya 10, jumlahnya 20. Kemudian di geometri diambil TP1 dan TP2 masing-masing 6 JP, 66, jumlahnya 12. Kemudian di analisis data itu diambil TP1 saja, jumlahnya 6 JP. Jadi jumlah keseluruhan 72 untuk semester 1. Loh, kelas 1 itu 144 fase A. Loh, itu yang fase B, yang fase A. Iya, jumlahnya 172. Kemudian untuk semester 2 materi bilangan diambil TP4 dan 5 masing-masing 8 JP, jumlahnya 16. Kemudian di aljabar diambil TP3, jumlahnya 8. Kemudian di pengukuran TP3 juga, jumlahnya 8. Di geo materinya TP-nya diambil TP3 dan 4, jumlahnya 16. Kemudian di analisis, karena di semester 2 ini kita berfokus pada analisis data. Kelas 1, apalagi awal masuk pelajaran baru, coba dengan hari ini apa data bilangan aja belum mau, 3 hari sampai 1 minggu itu kita mencapai kelas tunggal. Ya, pun kami jadi baik kelas tunggal kami. Ya, jumlahnya 72. Jadi jumlah 1 tahun 144. Terima kasih, itu dari kedua. Ibu TP-nya, betul? Ya, baik, langsung dilanjutkan. Saya memasukkan langsung dimensi profil pelajar Pancasila, mandiri dan beranalitis dengan jam pelajarannya 20 jam. Kemudian di ruang 4 masih di semester 1 kami menuliskan materinya KPK dan FEB dengan dimensi dan profil pelajar Pancasilanya 35 jam pelajaran. Kemudian untuk materi pecahan di kelas 4 di situ kami kalau ada kurangnya kami mohon maaf dan mohon untuk bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari kurikulum Merdeka ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari nanti benar-benar bermanfaat dan tentunya untuk dunia pendidikan. Mohon maaf izin untuk memimpin doa dengan agama Islam. Bagi yang agama lain silakan.